Pertama, siapkan 300 gram beras ketan, kemudian masukkan ke dalam wokpan. Untuk beras ketan sebelumnya sudah direndam minimal selama 2 jam. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian 2 lembar daun pandan. Setelah itu tuangkan 250 ml santan. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, langkah berikutnya kita masak sampai santan menyusut. Gunakan api sedang saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Nah, berikut ini untuk santan sudah terlihat mulai menyusut. Setelah santan benar-benar menyusut seperti ini, kemudian matikan api kompor. Lanjut ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Setelah itu saya tambahkan dengan pewarna makanan. Lanjut kita campur hingga rata. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam pengukus yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian ini kita kukus selama 30 menit atau sampai dengan matang. Setelah 15 menit kemudian kita aduk untuk nasi ketannya supaya matang dengan merata. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kukus kembali. Setelah 30 menit berlalu, berikut ini setelah saya kukus selama 30 menit, kemudian angkat dan tunggu hingga hangat. Setelah hangat, langkah selanjutnya siapkan cup puding. Untuk cup saya gunakan ukuran 120 ml. Setelah itu ambil nasi ketan sebanyak 1 sendok makan untuk masing-masing warna. Lanjut masukkan ke dalam cup. Susun seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Lakukan hingga selesai. Pertama, siapkan cup puding. Setelah itu ambil nasi ketan sebanyak 1 sendok makan untuk masing-masing warna. Lanjut masukkan ke dalam cup. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 cup. Selanjutnya siapkan 400 gram buah mangga. Setelah itu kita kupas dan potong. Nah, seperti ini. Untuk mangga di sini saya gunakan mangga cengkir. Setelah itu kita susun masukkan ke dalam cup. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah selesai disusun, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 250 ml santan, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan maizena, dan 1 lembar daun pandan. Setelah itu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mendidih dan mengental. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Nah, berikut ini untuk santan sudah terlihat mulai mendidih. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, kemudian matikan api kompor. Lanjut tunggu hingga hangat. Setelah hangat, kemudian siramkan di atas buah mangga. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Untuk langkah yang terakhir bisa ditaburi dengan biji wijen yang sudah disangrai sebelumnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Apabila untuk jualan bisa ditambahkan dengan stiker ucapan. Berikut ini untuk mango sticky rice siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur nasi ketannya lembut, sedangkan untuk rasa gurih, sedikit manis, dan menyegarkan. Untuk langkah yang pertama, siapkan 8 lembar roti tawar. Setelah itu kita potong kotak kecil-kecil seperti ini. Untuk kulit roti tawar tetap saya pakai, tidak saya buang. Nah, seperti ini. Dipotong menjadi lebih kecil, kotak-kotak seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam cup puding.
Untuk cup puding saya gunakan ukuran 120 ml. Nah, seperti ini lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya, siapkan 500 ml susu cair, kemudian masukkan ke dalam sospen atau panci. Setelah itu, tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Apabila suka manis bisa ditambah. Jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut. Setelah gula pasir larut, kemudian ini kita masak sampai mendidih. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Setelah mendidih kecil seperti ini, kemudian kita masukkan untuk maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Saya gunakan 3 sendok makan tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan air. Kemudian ini kita aduk cepat, masak kembali sampai mengental dan meletup-letup. Nah, sampai seperti ini. Setelah mengental dan meletup-letup, kemudian matikan api kompor. Langkah selanjutnya, masukkan 1 sendok makan margarin. Lanjut ini kita aduk kembali, campur hingga rata. Nah, sampai seperti ini. Setelah tercampur rata, kita tunggu sampai hangat. Setelah adonan hangat, kemudian tuangkan ke dalam cup. Tuangkan di atasnya roti seperti ini. Cukup setengah bagian saja. Nah, seperti ini lakukan hingga selesai. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 300 gram daging buah mangga, kemudian masukkan ke dalam chopper. Setelah itu, ini kita chopper sampai halus. Nah, sampai seperti ini cukup. Langkah selanjutnya kita tuangkan di atasnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 16 buah atau 16 cup dengan ukuran 120 ml seperti ini. Di sini saya buat 12 cup dengan ukuran 120 ml seperti ini, dan saya tambah 2 cup tin wall dengan ukuran 150 ml. Setelah itu kita bisa tambahkan dengan keju cheddar parut. Cukup sedikit saja di atasnya seperti ini. Ini sebagai pemanis saja. Lanjut kita tambahkan dengan potongan buah mangga. Nah, tambahkan di atasnya seperti ini. Untuk yang terakhir bisa digarnish dengan potongan daun pandan. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bisa kemas. Tambahkan stiker ucapan. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Apabila dijual bisa dimulai di harga 2000-an atau disesuaikan saja dengan harga bahan baku di daerah masing-masing. Nah, hasilnya seperti ini, sangat cantik bukan? Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini untuk setup roti tawar mangga keju siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Teksturnya lembut, creamy, dan lumer di mulut. Sedangkan untuk rasa gurih, manis, legit, dan super enak banget. Sekian
Pertama, siapkan 7 gram agar-agar bubuk atau 1 bungkus, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 1 sendok teh jeli bubuk, di sini saya pakai Nutrijel. Lalu tambahkan 1 bungkus pop es rasa mangga. Kemudian 50 gram gula pasir, apabila suka manis bisa ditambah, karena di sini menurut saya kurang manis. Setelah itu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini kita aduk campur hingga rata hingga semua bahan kering tercampur. Setelah semua bahan kering tercampur, selanjutnya tuangkan 700 ml air mineral. Untuk air bisa diganti dengan susu cair. Selanjutnya tambahkan 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 bungkus atau 1 saset. Supaya warnanya lebih cantik, selanjutnya tambahkan secukupnya pewarna orange. Lalu ini kita aduk campur hingga rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya masak sampai mendidih. Gunakan api sedang cenderung kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Ini sambil terus diaduk. Nah, berikut ini sudah terlihat mulai mendidih, kita aduk terus. Setelah mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompor. Kita aduk sesaat, tunggu hingga buihnya hilang. Setelah itu kita tuangkan ke dalam cetakan. Tuangkan ke dalam cetakan bubble seperti ini atau bola-bola. Di sini saya pakai 2 cetakan. Saya bagi sama rata. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tutup. Lanjut kita tunggu hingga set atau dingin dan mengeras. Untuk langkah selanjutnya, siapkan 1 sendok makan maizena, kemudian masukkan ke dalam sospen atau panci. Setelah itu tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Supaya lebih gurih, tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Lanjut tambahkan 50 gram keju cheddar parut. Baiknya menggunakan keju oles. Selanjutnya tuangkan 300 ml susu cair. Kemudian 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset. Kemudian ini kita aduk campur hingga rata hingga gula pasir larut. Setelah gula pasir larut, kemudian masak sampai mengental dan meletup-letup. Gunakan api kecil saat memasak supaya tidak mudah cepat gosong. Nah, berikut ini sudah terlihat mulai mendidih. Setelah mengental seperti ini, kemudian matikan api kompor, angkat dan tunggu hingga dingin. Untuk fla bisa disaring terlebih dahulu supaya teksturnya lebih halus dan lembut. Berikut ini untuk puding yang sudah dingin, kemudian bisa dikeluarkan dari cetakan. Caranya cukup mudah, cukup dibantu dengan gagang sendok seperti ini. Nah, dikeluarkan seperti ini. Berikut ini untuk hasilnya. Kemudian kita masukkan ke dalam cup puding. Di sini saya masukkan sebanyak 6 buah. Saya gunakan cup dengan ukuran 120 ml. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 11 cup. Di sini saya bikin 9 cup. Sisanya saya pakai tin wall ukuran 150 ml. Setelah puding tersusun, kemudian tuangkan untuk flanya. Tuangkan di sela-selanya seperti ini. Supaya flanya lebih lembut, lebih baik disaring terlebih dahulu. Ini untuk fla sudah dalam keadaan dingin. Tuangkan fla di sela-selanya seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah selesai, selanjutnya tambahkan dengan topping keju cheddar parut. Ini opsional, bisa dilewatkan. Nah, cukup sedikit seperti ini. Setelah itu, di sini saya tambahkan dengan potongan buah mangga. Karena masih ada stok, jadi saya gunakan. Selanjutnya saya percantik dengan daun pandan. Berikut ini untuk hasilnya. Apabila untuk jualan bisa dikemas. Tambahkan dengan stiker ucapan seperti ini.
Nah, seperti ini hasilnya sangat cantik bukan? Lakukan hal yang sama hingga selesai. Berikut ini untuk jelly bubble mangga keju siap untuk dinikmati. Untuk tampilannya sangat cantik, menarik, dan super kekinian. Tekstur pudingnya kenyal dan padat, sedangkan untuk flannya super lembut dan lumer di mulut. Untuk rasa manisnya pas, gurih dari kejunya juga sangat terasa. Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, selamat mencoba, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.